Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya. Jika zat-zat ini masuk ke dalam tubuh, maka akan menimbulkan pengaruh pada kerja otak. Narkoba memiliki daya adiksi atau ketagihan, daya toleransi, dan daya habitual atau kebiasaan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkoba tidak bisa lepas dari ketergantungannya terhadap narkoba. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap tahunnya selalu terus meningkat. Penyalahgunaan narkoba di kalangan para pelajar merupakan hal yang harus perlu diwaspadai orang tua karena ada banyak bahaya narkoba bagi para pelajar atau remaja. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari merusak masa depan para remaja hingga mengancam kesehatan tubuh, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya kita akan melihat apa saja bahaya narkoba bagi remaja. Para pecandu narkotika itu pada umumnya berusia 11 hingga 24 tahun. Artinya di usia tersebut ialah usia pelajar atau usia produktif. Awalnya mencoba lalu mengalami ketergantungan terhadap narkoba, dan dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan sikap, kepribadian, dan perangai. Kemudian yang kedua, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Yang ketiga, menjadi emosional, mudah marah dan mudah tersinggung. Yang keempat, malas, tidak mempedulikan kesehatan diri sendiri, suka mencuri dan berbuat kriminal hanya untuk membeli narkoba. Kemudian yang kelima, paranoid, yaitu rasa takut atau kecurigaan yang berlebihan. Yang terakhir adalah halusinasi. Kemudian kita akan melihat faktor penyebab remaja menggunakan narkoba. Para remaja yang menggunakan obat-obat terlarang banyak disebabkan oleh faktor pengaruh lingkungan dan individu yang buruk. Berikut ini adalah beberapa contoh dari faktor-faktor penyebab remaja menggunakan narkoba. Yang pertama, faktor individu. Sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial merupakan individu yang rentan untuk menggunakan penyalahgunaan narkoba. Remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai resiko lebih besar untuk menjadi pemakai narkoba. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi beberapa faktor, yaitu komunikasi dengan orang tua yang kurang baik, kemudian orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh, dan yang terakhir, orang tua yang serba membolehkan apa saja yang dilakukan oleh anaknya. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, sekolah yang terletak dekat tempat penjual narkoba dan tempat hiburan. Kemudian yang kedua, peraturan sekolah yang kurang ketat. Dan yang ketiga, sekolah tidak memberi kesempatan pada siswanya untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Yang keempat, lingkungan pergaulan. Ini meliputi dua hal, yaitu berteman dengan pengguna atau pemakai narkoba dan tekanan atau ancaman dari teman, kelompok, atau pengedar narkoba. Nah, selanjutnya kita akan melihat faktor penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Untuk itu, kita bisa mengenali beberapa hal yang menjadi faktor utamanya. Di antaranya adalah yang pertama, lingkungan sosial. Pergaulan menjadi hal yang paling rentan seseorang terjerumus pada penggunaan narkoba. Ada baiknya hindari pergaulan dengan pecandu narkoba karena akan berdampak buruk seperti adanya pembujukan, rasa ingin tahu, dan coba-coba. Kemudian yang kedua, kurangnya pengendalian diri. Bermula dari rasa ingin tahu, mencoba, dan terjerumus. Untuk itu, kita harus mengetahui pengetahuan tentang bahaya yang ditimbulkan dari narkoba serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, terbiasa hidup senang atau mewah. Kebiasaan dimanja, penyelesaian masalah secara instan, praktis, hidup mewah, dan berfoya-foya akan semakin mendekatkan pada narkoba saat semua kebiasaan itu tidak dapat diraih. Alhasil pelampiasannya kepada narkoba. Yang keempat, adanya kesempatan. Kurangnya perhatian orang tua, memberikan kebebasan berlebihan, dan kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga memberikan kesempatan besar pada penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, peran dari orang tua menjadi faktor penentu menjauhkan remaja dari penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya yang kelima, sarana dan prasarana.
Fasilitas dan uang yang berlebihan merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan remaja. Yang keenam, emosional dan mental. Emosi tidak dapat menyelesaikan masalah yang akhirnya tempat pelarian masalah adalah dengan menggunakan narkotika, psikotropika, dan minum-minuman keras lainnya. Lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkotika, psikotropika, dan minuman keras lainnya. Selanjutnya kita akan melihat gejala yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba. Yang pertama, gejala fisik. Umumnya, gejala yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba akan mudah terlihat mulai dari berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah, seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka sayatan, kemudian goresan dan perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan. Selanjutnya, buang air besar dan buang air kecil kurang lancar. Kemudian sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Yang kedua yaitu secara emosi, biasanya para penyalahguna narkoba akan sangat mudah marah, sangat sensitif dan cepat merasa bosan. Kemudian sering menunjukkan sikap membangkang. Selanjutnya sering memukul orang atau berbicara kasar terhadap anggota keluarga atau orang di sekitarnya, dan nafsu makan tidak menentu. Yang ketiga, kebiasaan yang buruk. Umumnya akan menunjukkan sikap malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Kemudian menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Lalu sering bertemu dengan orang yang tidak dikenal di keluarganya. Kemudian pergi tanpa pamit dan pulang tengah malam. Yang keempat, suka mencuri uang. Sering mengambil uang di rumah, di sekolah, ataupun di tempat pekerjaan dan menggadaikan barang-barang berharga. Begitupun dengan barang-barang berharga miliknya banyak yang hilang. Selalu kehabisan uang. Yang kelima, senang menyendiri. Waktu di rumah sering dihabiskan di kamar tidur, di kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, dan tempat-tempat sepi lainnya. Selanjutnya, selain itu, takut dengan air dan malas mandi. Kemudian apabila terkena air akan terasa sakit. Selain itu, sering batuk-batuk dan pilek berkepanjangan, kemudian sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan. Selain itu, sering menguap, mengeluarkan keringat berlebihan, dan sering mimpi buruk serta sering nyeri di kepala. Kemudian kita akan melihat efek yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, halusinogen. Efek yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan obat halusinogen beragam. Di antaranya adalah halusinasi, tremor, dan mudah berganti emosi. Seperti LSD atau lysergic acid diethylamide, pensilidine, dan ekstasi atau inex. Kemudian yang kedua, depresan. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat depresan adalah sensasi rileks dan mengalihkan stres akibat suatu pikiran, seperti diazepam, alprazolam, clonazepam, dan ganja. Yang ketiga, stimulan. Efek yang dicari atas penyalahgunaan obat stimulan adalah bertambahnya energi, membuat penggunanya menjadi fokus seperti dextroamphetamine, kokain, metapetamin atau sabu, dan amfetamin. Yang keempat, opioid. Efek yang dicari atas penyalahgunaan yaitu rasa kesenangan, seperti morfin dan heroin yang sebenarnya adalah obat penahan rasa sakit. Lalu apa saja program pencegahan narkoba di sekolah? Kita akan melihat berikut ini beberapa program pencegahan penggunaan narkoba di sekolah. Yang pertama, drugs education. Drugs education adalah edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang narkoba, mengubah sikap terhadap penyalahgunaan narkoba, serta perilaku menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba. Contohnya, yang pertama kampanye anti narkoba, yang kedua penelitian bahaya narkoba, dan yang ketiga kunjungan ke panti rehabilitasi.
Yang kedua, drugs information. Drugs information adalah kegiatan dengan memberikan informasi yang benar tentang narkoba dan pencegahannya, sehingga siswa tidak merasa asing dengan narkoba itu sendiri. Dengan memberikan informasi tentang narkoba akan memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai pengetahuan tentang narkoba. Tujuannya dari program Drugs Information ini adalah memberikan bekal pengetahuan yang benar tentang bahaya narkoba, sehingga siswa memahami dampak negatifnya dan tidak mudah tersugesti untuk mencoba narkoba. Contohnya, penyuluhan, pemutaran film, kemudian testimoni, pemberian bahan bacaan tentang narkoba. Selanjutnya yang ketiga, provision of alternative activity. Provision of alternative activity adalah memberikan aktivitas lain yang bermanfaat bagi siswa dengan tujuan mengalihkan perhatian dan pikiran siswa dari narkoba. Contohnya kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler, outbound, dan rekreasi. Selanjutnya yang keempat, intervention. Intervention adalah kegiatan campur tangan dengan landasan sekolah mampu bertindak bijaksana. Contohnya dengan melakukan razia, pemeriksaan urin, pengawasan, alih tangan kasus pada pihak yang berkompeten.